Shalom, jumpa kembali dengan saya bersama renungan singkat berdiri teguh dengan iman. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14. Berjaga-jagalah dan berdirilah teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Mengapa Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk berjaga-jaga dan berdiri teguh dengan iman? Apa yang sedang terjadi? Kalau kita baca ayat sebelumnya, di sini banyak kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Kalau saudara baca di 1 Korintus 16 ayat 9, ternyata alasan Paulus karena Paulus ingin melakukan pekerjaan besar bagi Tuhan. Tapi ada banyak pertentangan. Artinya dalam sebuah pelayanan pasti ada penghambatnya. Jadi maksud Paulus adalah untuk mengingatkan jemaat agar tetap setia kepada Tuhan. Kesulitan zaman pasti ada, tapi sebagai anak Tuhan kita tidak boleh menyerah. Paulus menasihati saudara dan saya agar berdiri teguh dengan iman supaya kita bisa melewati penderitaan, masalah, persoalan. Bagaimana supaya kita bisa berdiri teguh? Yang pertama, kita belajar menghidupi firman Tuhan. Ada tertulis di dalam Matius 4 ayat 4, manusia bukan hidup hanya oleh roti saja, tetapi oleh firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Kegagalan anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen bukan dia tidak dengar firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukannya. Saudara, apa ciri orang yang melakukan firman Tuhan? Yang pertama, kehidupannya menjadi lebih baik. Ada perubahan yang terlihat. Contoh, kalau dulu suka merokok, maka sekarang dia berhenti untuk merokok. Kalau dahulu dia suka berbohong, maka sekarang dia tidak lagi berbohong. Dua, lebih mengasihi Tuhan dan sesama. Mengasihi Tuhan berarti kita mengikis ego kita. Kita tidak merasa kita yang paling hebat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi segala hal. Tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung dan putus asa. Yang kedua, mengikuti pimpinan Tuhan. Tuhan melihat ketaatan saudara dan saya. Kadang Tuhan pakai ketaatan untuk melihat mujizat. Kita ingat bukan kisah Petrus? Petrus berkata, Tuhan, jika itu Engkau, izinkanlah aku berjalan di atas air. Yesus berkata, kemarilah. Petrus mengikuti pimpinan Tuhan, alias Petrus taat. Maka mujizat terjadi. Apa yang membuat orang sulit untuk belajar taat? Yang pertama, kekerasan hati, merasa diri kita benar. Yang kedua, hidup dalam keinginan daging. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan yang ketiga, yang terakhir, hidup dalam ketakutan. Bukankah di dalam firman Tuhan ada 365 kata janganlah engkau takut? Maka setiap hari Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak hidup di dalam ketakutan. Amin. Tuhan memberkati.